At-tajwid. At-tajwid itu menurut bahasa adalah kita belajar ilmu tajwid. Tajwid itu menurut bahasa, ada menurut istilah. Ini mukadimah ini dulu pernah disampaikan di awal, berarti 2 tahun yang lalu. Ya. Kadang kita ditanya oleh orang, "Areka mana ya teh?" "Arek tahsin." Ya. Tahsin itu bahasa Arab. Ya. Tahsin. Ketika kita ngomong tahsin, berarti kita punya pemahaman bahwa mau belajar baca Quran yang bagaimana tuh? Baik dan benar. Karena tahsin itu bagus, dibaguskan. Ya. Berarti mau belajar baca Quran yang bagus. Ya. Tajwid itu menurut lughat adalah at-tahsin. Ya. Jadi sudah benar ketika kita ada program tahsin. Ya, tahsin itu ya hasil daripada belajar ilmu tajwid. Tahsin ya, mau belajar ilmu tajwid tujuannya biar tahsin bacaan kita. Ya. Jadi at-tajwid ya, menurut lughat bahasa adalah at-tahsin. Tajwid itu at-tahsin. Jadi belajar ilmu tajwid itu tujuannya untuk ini, untuk belajar mengetahui agar bacaan Al-Qur'annya baik, bagus, ya, bagus bukan karena hawa nafsu, tetapi bagus menurut apanya? Tajwidnya. Ya, tajwidnya. Makanya agar ini tercapai yang namanya at-tahsin, berarti kita harus berjuang di sininya. Kalau ini tidak diperjuangkan di sininya, maka yang disebut dengan tahsin itu tes. Berarti yang disebut tahsin itu cuma non doang. Cuma sebutan doang. Sebutan doang. Kalau di sininya tidak diperjuangkan. Ya. Begitu. Tahsin bagus. Bagusnya menurut ilmunya, yaitu ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid diatur takaran-takarannya, bagaimana dengung, bagaimana izgham, bagaimana izhar, bagaimana ikhfa. Di sini diaturnya. Ya. Kalau ini tidak diterapkan aturan-aturannya, maka tahsin sebutan doang, tidak akan dapat. Ya. Makanya
Al-Quran menyatakan bagaimana? Warattilil Qur'ana tartila. Atau yang satunya lagi apa? Ya Allah. Tahsin nih ya. Terus menurut istilahnya, istilah tajwidnya yaitu ikhraju kulli harfin mim makhrajihi ma'a iqta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Ya. Tajwid itu ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf. Kita mengenal hurufnya ada berapa? 28 huruf hijaiyah. Diulang-ulang. Ya. Diulang-ulang hurufnya itu. Ha tidak sekali. Di dalam Ar-Rahman udah ada 2 Ar-Rahim. Di dalam Bismillah ada 2 ha. Diulang. Ketika di satu posisi, satu kesempatan kita sudah pas di hak yang di situ, aturan hak yang sama harus kumaha berarti urang? Harus sama. Ya. Itu namanya kalau kita cermat konsentrasi. Ya. Kalau di sini Bismillahirrahmanirrahim, hak sama. Ketika ayat berikutnya alhamdu, karena haknya sama. Paham? Tinggal begitu. Ya. Kalau kita masih memakai kerangka yang ada, ya. Kalau kita masih memakai apa? Kerangka yang ada di dalam bagaimana kita membaca, tanpa ada perjuangan di sini untuk bagaimana mengeluarkan huruf, maka lagi-lagi at-tahsin hanya sebutan doang. Begitu. Nah, ketika dicontohkan mengucapkan innalladzina, maka yang mendengarkan kalau mau sampai di sini harus mengikuti yang dicontohkan. Benar nggak? Karena itu sudah dijelaskan bahwa nun syiddah itu harus dengung. Dicontohkan dengung, posisinya bahkan ditahan 2 harakat. Karena kita belum mau merubah kerangka yang ada, maka macana biasa we innalladzina. Begitu. Ya. Jadi akan menjadi tolbul jahli, tolabul ilmi itu akan bisa menghilangkan kebodohan yang ada kalau ilmu yang didapat bisa merubah keadaan di dalam diri kita. Kalau ilmu yang didapatnya hanya masuk dari kanan keluar dari kiri, kita hanya akan mendapatkan keutamaannya saja duduk, tetapi ilmunya belum kita capai. Agar dua-duanya dapat, berarti maka kita harus berjuang untuk merubah kebiasaan melafalkan yang sudah lalu. Ketika itu belum ikhraju kulli harfin mim makhrajihi, ya, mengeluarkan ikhraj,
bahkan bukan mengeluarkan, perintah ikhraj, keluarkan. Berarti kudu kumaha teh? Kudu benar-benar berusaha ikhraj, keluarkan setiap kuli, setiap huruf min makhrajihi, dari tempat keluar huruf. Sampai sini dulu nih. Ya. Keluarkan huruf dari tempat keluar huruf. Ya, hamzah keluarnya di mana? Tenggorokan paling bawah. A'udzu, ain di mana? Tenggorokan yang tengah. A'udzu, za. Kemudian cukup di sini belum ma'i qa'ihaqqahu. Keluarkan huruf tersebut dari tempatnya disertai dengan memberikan hak daripada huruf tersebut, wa mustahaqqah, dan mustahak daripada huruf tersebut. Apa itu hak? Hak huruf yaitu sifat yang selamanya melekat di dalam huruf tersebut. Contoh misalkan sifat jahar, sifat hams, sifat isti'la, sifat istifal, sifat qol-qolah. Ya. Sifat huruf yang selamanya melekat di dalam huruf tersebut, itu adalah hak. Wa mustahaqqah, apa mustahaqqahnya? Sifat yang kadang-kadang muncul. Contoh misalkan gunnah, tafkhim, tarkik, ya, itu yang kadang-kadang muncul. Ya, ro bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarkik, bahkan bisa dzul wajhain, bisa tarkik, bisa tafkhim. Itu mustahak, ya. Kadang-kadang muncul, ya, begitu. Jadi untuk mencapai pada at-tahsin, maka kita berjuang di sini. Pertama makharijul huruf dulu, ya. Karena at-tartil inilah maknanya. Tartil itu, ya. Sing tartil atuh berarti sing naon? Sing jelas. Ya, sing jelas naonna, hurufna, izharna, ikhfana, sing jelas. Ya, tartil. Nah, makanya at-tajwid menurut bahasa adalah at-tahsin. Ketika orang sudah membaca at-tahsin disebut tahsin bagus, berarti dia melalui bacaan yang berstandar tajwidnya, ya. Karena Al-Quran diturunkan dengan tajwidnya, ya. Bahkan Nabi Iqra sampai 3 kali. Ya, begitu. Ya, itu pelajaran buat kita, ya, bahwa Nabi SAW diajarkan oleh Jibril alaihissalam untuk bacaan Al-Qur'annya. At-tajwid. Jadi Al-Qur'an diturunkan dengan tajwidnya, bagaimana cara membacanya. Begitu. Kalau orang-orang luar bersemangat belajar membaca Al-Qur'an, bahkan memahami maknanya, ya. Sementara kita asal narolongnya orang kurang semangat, maka rubah keadaan jiwa tersebut agar kita bisa memahami tajwidnya dan bisa mempraktekkan sehingga sampailah pada tingkatan tahsin, dan kita sedikit-sedikit sedang belajar untuk
ingin sampai di mana? At-tahsin bacaan orang. Nah, cuman namanya tolabul ilmi, namanya belajar, modalnya itu harus sabar. Ya, sabar itu bukan bukan nerimo. Sabar gak bisa. Sabar itu. Bukan nerimo. Iya. Berusaha. Orang sakit gigi, sakit gigi. Kalau sabar di dalam sakit giginya, dia akan bagaimana? Nahan. Sakit terus. Akan bagaimana? Sakit terus, sabar sama ikhtiar. Akan datang ke dokter gigi. Iya. Jangan diem baik. Jangan diem baik. Apotek. Pokoknya berusaha, ya. Iya. Sabar. Jadi sabar itu bukan statis tetapi dinamis. Iya, sabar itu. Diem baik ulah diem baik. Sabar itu. Ditakol ke batur ke cicing, sabar Lehau nongtok kita dia diantep sabar saya. Iya, bukan begitu, seka. Ya, sabar. Karena sabar itu kan sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, itu sabar. Iya. Mencari ilmu itu berat. Ya, sabar orang itu. Walaupun bagaimana terus datang sedikit-sedikit ya ke berbagai tempat. Nah, di sana dapat satu, jadi dapat satu, di satu sehari dapat 3. Sabar, dapat ilmunya. Sabar lagi melaksanakan ilmu tersebut, menjalankannya. Sabar, mengamalkannya. Begitu. Nah, jadi sabar di dalam belajar itu bukan cicing bae. Kumaha menang naon. Tetapi berusaha. Kesabaran itu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan. Naon cita-citanya? Hayang alus bacaan. Lain alus ngelowong lain. Tetapi tajwid. Ya. Karena ini perintahnya Al-Qur'an tadi teh warattilil Qur'ana tartila. Sementara menghiasi dengan langgam suara yang bagus, perintah berikutnya zayyinul Qur'an bisautikum. Hiasi bacaan Al-Qur'annya dengan suara yang indah. Begitu. Tidak akan indah kalau ininya tidak tercapai. Nah, jadi kita belajar ikhraju kulli harfin min makhraji ma'i'ta'i haqqahu wa mustahaqqah. Nantinya setelah ini kita capai, tajwid ini kita capai, maka tujuan daripada semuanya adalah ya, ada tanah. Iya. Bahasa mana? Iya, kesalahan yang fatal, kesalahan yang lahnul jali walahnul khofi, saunul lisan. Tujuannya adalah saunul lisan, menjaga lisan. Hari waya ngopi. Beritanya. Berat. Ngopi waya. Berat makan ya.
Dan Masuk teras biasa. Kali jam kopi mah main. yang Saunul lisan, belajar tajwid itu agar bisa menjaga lisan, ya, minal lahnil jali, dari kesalahan yang fatal, kesalahan yang bisa menimbulkan bacaan yang haram, yang tidak boleh, dan bacaan yang bisa merubah makna. Menjaga lisan, ya. Ketika membaca Al-Quran, kita karena sudah belajar ilmu tajwid bahkan makharijul huruf dan bisa membedakan keluar dari mananya, maka tidak akan tertukar hamzah dengan ain, sin dengan shin, dengan shod, dengan ta. Tidak akan tertukar nun dengan mim, misalnya. Ya, ketika itu tertukar, ya, maka inilah posisinya lahnul jali, ihdinas syiratal, misalnya. Jadi pakai sin besar, ya. Nah. Atau lahnul khafi, ya, tidak sampai merubah huruf atau mengganti, tetapi contoh misalkan lahnul khafi itu tadi model gunnah kurang sedikit, ya, mad jaiz cuman dibaca sedikit, mad wajib dibaca kurang panjang, ya, huruf-huruf fawatihus suwar tidak dibaca 6 harkat, yang 6 harkatnya, bahkan kebalik aturan 2 dibaca panjang. Yasin ya-nya 2 harkat, sinnya genep dibalik, Yasin panjang diharap. Panjang diharap. Eta teh lahnul khafi. Gitu. Tetapi mun macana imam tahlil makan teu pantes gitu. Iya. Mangga deui cenah eta. Gitu Pak jelema teh. Jadi masyarakat kita itu walaupun dia mohon maaf bacaannya tidak benar, tidak baik, tetapi ngoreksi mah palalinter. Iya, benar. Iya. Karena naon? Itulah Al-Qur'an. Jangankan yang paham, yang enggak paham pun bisa ngoreksi. Tengenahan jadi teh, berarti bacaan teh tarik tugan gitu, nyaki cenah aing bodok itu ujungnya teh. Nah, makanya teh ya. Saunul lisan, jadi terjaga lisan kita karena kita sudah belajar ilmu membaca Al-Qur'annya, yaitu ilmu tajwid. Jadi belajar ilmu tajwidnya kudu puasa 7 poe bari mutih kudu ilmu ieu mah. Iya, kudu mandi tengah beting 7 sumur. Jajar ilmu tajwid. Iya. Yang penting mah sungguh-sungguh, ya. Rumusnya 1, jibeh bisa hiji bisa kabeh kalau kitanya konsentrasi. Iya. Belajar tajwid kuncinya 1, ketika kita membahas ilmu tajwid di dalam Al-Quran yang kita baca, jangan pernah nengok kanan nengok kiri, perhatikan hurufnya karena semuanya ada di situ, ya. Ketika misalkan innal ladzina ishtarawul kufr, ya, tidak membahas yang lain, inna, perhatikan inna. Oh, inna teh nun sidah dibacana dengung, asup kana pikiran tadi. Inna ditanya, kunaon dibaca dengung, tong neangan ka mana-mana.
Culak ciluk tingalikeun ikunon dibaca dengung. Aya nu ngajawab, oh nunna bertasdid, itulah jawabannya. Jadi jawabannya tidak ada di luar ini, ada semuanya di situ. Cuman kita belum paham. Ketika dipolotokan kurangnya, oh benar itu. Ketemu saja. Inna setiap nun syiddah maka gunnah musyaddah masuk dalam pikiran. Ayatin akulunna, oh yatin nun dewa ya berarti gunnah musyaddah sama jeung tadi nanti disebut jibeh begitu. Bisa hiji di dia kabeh ge sarupa. Matobi di dia di surat naon ge sarupa matobi begitu. Mau beda-beda. Ya. Itu. Jadi teu kudu culak-culak ka mana-mana. Aya ngalikeun. Iya. Belajar tajwid teh Bapak-bapak hal yang tidak sulit sebenarnya, cuman perlu ketelatenan. Ya. Ini kita belajar praktis, ya. Sengaja belum dengan nadom-nadomnya agar gampang. Ya usia mah tuh kudu hafal nadomna. Mun budak leutik sugan tarik ujian. Ya, kudu hafal nadomna. Ieu bapak-bapak mah tuh kudu hafal jeung nadomna, yang penting mah bener nyaho hukumna. Karena ketika betul dan tahu hukumnya beda. Naonna kualitasna. Gitu. Ya. Nah. Coba perhatikan lagi. Belajar membedakan huruf-huruf, ya. Jadi sahuruf-sahurufnya kudu jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman. Sampai situ. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman lan yadurrullaha syai'an. bil iman lan yadurrullaha syai'an Walahum adzabun alim. walahum adzabun alim. Jawab bareng-bareng. Disebut apa? Gunnah musyaddah. Gunnah musyaddah. Sebabnya nun bertasdid. Setiap nun yang bertasdid baik di awal, di tengah, di akhir, maka namanya gunnah musyaddah. Maksud di awal, di tengah, di akhir itu awal bacaan atau di tengah kalimat, awal kalimat atau di tengah kalimat atau di akhir kalimat. Innal ditahan dengungnya boleh berapa harakat? 2 harakat. Bapak-bapak kalau belajar metode ummi, ya, itu tidak boleh kurang dari 2 harakat gunnah. Ya. Jadi kalau belajar metode ummi, bacaannya sama rata, ya. Gitu. Innal ladzina
Ishtarawul kufra bil iman. Gitu. Terus. Jadi dua harkat. Kurang terlebih. Ya. Itu metode Umi. Ya. Menerapkannya. Belajar metode Umi. Nah. Mas Wena pernah ya? Belajar? Enggak. Belum. Bukan. Yes itu. Ya. Iya. Metode Umi. Jadi metode Umi mah belajar pertama huruf, ya, huruf. Metodenya itu dengan cara talaki, ya, yaitu mencontohkan kemudian ditiru. Begitu. Kayak kita dulu belajar talaki dengan orang tua kita, dengan guru kita. Cek guru orang, a'udzu ya, itu guru orang ningalikeun. Nah, itu talaki, ya, metodenya. Dan anak-anak belum diajarkan yang namanya izhar, izgo, ifat. Tetapi cara bacanya yang sebenar-benarnya izhar, yang sebenar-benarnya izgo, itu tidak ada tawar-menawar. Mencek dina izgo bigunahnya metakostar itu, ya. Lai, ya. Mencek itu mau lanjut bacaan. Nah, ya, metode Umi, makanya cepat untuk diterapkan ke anak-anak, ya. Kan anak-anak mah masih gimana? Pres pikiran anak. Kayak orang mah pan komo enak. Daun bawang 50.000, pan pasulam geus alamat sih. 80.000. Tuh 80.000 ya. Oleng gitu. Iya, Di muda gitu. tega tempo izhar kata mah daun bawangnya gitu 50.000. Iya, pikiran geus loba cus-cosnya gitu. Nah, gitu. Metode Umi, ya. Ntar kalau ada ini tasbih, boleh daftar. Itu untuk mengetahui apa namanya tingkat bacaan kita. Tasbih, ya. Itu daftarnya 50.000. Iya, metode Umi. Bacaan kita sudah standar belum nih? Karena ya tasbih itu untuk standar para guru Al-Quran, ya. Nah, kalau lulus tasbih nanti ikut sertifikasi guru Al-Quran. Nah, kalau udah sertifikasi tinggal belajar kita apanya, lagamnya, ya, karena dia ada ciri khasnya. Biar enak. Lagam. Ada ciri khasnya, ya, gitu. Teman saya Jaki dulu belajar bersama-sama di sekarang di Cikarang Baru. Sekarang di sana tuh di Paling Indah. Udah banyak muridnya, ya, pakai metode Umi sekarang. Itu tinggal kita nanti kalau mau standarisasi itu tidak boleh beda standar bacaannya dengan dia, karena kalau beda nggak bakalan lulus. Nah, kuncinya yaitu tadi, ya, ketika izgham bigunnah maka baca sebenar-benarnya izgham bigunnah. Ketika ikhfa, ketika mad tabi'i jangan lebih dari 2 harkat. Itu bacaannya. Dan tesnya itu ya Al-Quran yang tidak ada tanda-tandanya, ya, tidak kelihatan tanda berhentinya, ya. Mas, kemana? Barang. Tungguin aja situ, ntar dianterin dari atas, ya. Gitu ya, boleh nanti
Apa sehat apa belum bacaan kita? Ya. Innalladzina lam itu keluarnya di mana? Ujung lisan nempel pada langit la ladzi ya, berapa harkat? 2 harkat. Innalladzi 2 harkat. Mad apa namanya? Mad tabi'i. Cirinya ia mati setelah kasroh. Mad tabi'i hurufnya cuma berapa? Cuma ada 3. Ia mati setelah kasroh. 2 lagi apa? Waw mati setelah dhamma. Kemudian alif setelah fathah. Innalladzina ya. Ya. Di situ ada hamzah wasal ya. Karena depannya ada huruf mati, maka lanjut atau loncat ke shin. Shin ini yang keluarnya dari wastul lisan, tengah-tengah lisan ya. A'udzu billahi minasy ya, ketika diucapkan maka ngangkat asya kerasa kemana? Ke langit-langit. Itu di depan beda dengan lain tapi sya ishtarawul waw ya, rawu ya. Nah ini ro-nya itu tafkhim. Nah ini yang disebut dengan mustahak daripada huruf, yaitu sifat yang sekali-kali muncul sifat ini tafkhim karena ro-nya berharkat fathah ya. Ishtarawul ya. Ini contoh apa? Alif lam qamariyah. Ishtarawul kufra fa fi fu fa. Di mana keluar huruf fa? Ujung gigi seri atas nempel pada bibir bawah. Fa kufra. Nah ro-nya sama dengan yang tadi, ro fathah itu harus tebal. Kufra. Bil contoh apa? Alif lam qamariyah. Bil mad tabi'i sama dengan yang tadi. Disebut mad tabi'i karena ada apa? Ia mati setelah kasroh. Panjangnya berapa? 2 harkat. Bil berapa? 2 harkat. Bil imani 2 harkat. Panjangnya namanya mad apa? Tabi'i. Ini bukan ia mati tetapi apa? Alif setelah fathah. Bil imani layya. Contoh apa? Izgham bigunnah. Sebabnya
Mati ketemu ya. Nun mati ketemu iya. Setiap nun mati ketemu iya. Contohnya seperti ini, dua kalimah, maka hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Selain iya ada apa? Nun, apalagi? Mim, apalagi? Waw, yanmu. Setiap nun mati ketemu salah satu huruf yang 4 tadi, maka hukumnya idgham bi gunnah, artinya masukkan dengan memakai dengung. Masukkan suara huruf nun pada huruf ya, lebur. Gak kedengeran nunnya mah. Laiya, laiya. Maka disebut cara baca idgham ya tam. Idgham tam. Idgham yang sempurna ngeleburnya. Ya, idgham cara bacanya ada tam, ada nakis. Ya. Ini yang tam. Lai, kalau kita tidak paham, ya, yang mendengar kira-kira nyangka nggak ada nun di situ? Enggak, karena yang kedengaran suara apa? Iya. Tetapi kalau yang udah belajar, oh beda cara bacanya. Asal lai, tetapi ada apanya? Ada dengungnya. Berarti ini idgham bi gunnah. Oh, berarti ada nunnya di situ. Kalau dibaca cuman laiya, ya orang nggak bakalan tahu ini ada nunnya. Ya. Nah, itulah dedengeran itu, dedengian itu, pendengaran. Kalau pendengarannya saja tidak bisa dijadikan hukum, simai namanya. Makanya yang pupujian beda-beda kadang-kadang. Ya, kayak nuwalal aqua ada. Ya. Ilas tuli ayam gitu. Karena naon? Dedengian. Kan speaker itu beda-beda. Ya. Udah dibaca ilas tuli, ilas tulil firdausi ahla. Ada yang enak kayak itu ilas tuli, ilas pandirinya. Ya. Iya, bukan ilahi. Itulah jadinya. Ya. Ilas tulil firdausi ahla gitu. Wala, bukan wala aqua, walal aqua ala. Ada yang jadi kuno saja. Nah gitu. Ya. Muncul almarhumah jajan Muhammad, zikir itu kedengaran dari jauh memang beda. Karena kalau jauh itu nggak dengar. Coba deket menjadi bareng-bareng zikir. Nah, akan tahu bahwa la ilaha illallah. Kadang-kadang kalau jauh mah, itu para lu kadang-kadang. Nah, karena jauh deh kadang-kadang coba aja ya kalau untungnya ada sedang adanya tadi. Untungnya. Iya. Kenapa untung? Karena kemungkinan akan mendapatkan hidayah dari pendengaran itu. Kan penasaran dia naon sih. Nah, ada deketan, ujungnya tidak. Iya. Itulah si Mai. Bil imani lai ya'udhu. Nah, lai ya'udhu. Bedakan qad dengan dal. Bukan ya'durru tetapi ya'udhu. Nah, makanya seorang guru mengajarkan nulis imla kepada muridnya harus bacanya dengan benar. Kalau dibacanya laya duruk, muridnya pasti nulis pakai apa? Dal. Muridnya iman dal itu. Tetapi kalau gurunya laya duruk, qad. Begitu cara mengajarkan anak untuk imla. Ya. Itu pelajaran imla anak-anak awalnya takut, tetapi kalau udah dapat nilai 7, 8, oh semangat.
Iya. Tambah hari tambah pinter. Ya, pengalaman saya dulu di sini. Pak Haji eta sa atawa sinnya, kan gitu belakangnya. Ya, karena kita udah tahu nih. Ya. Coba ulangi gitu kan. Eta teh sa apa sin gitu kan. Diulang, oh nah, gitu. Hikmahnya teh. Jadi budak anak-anak bisa tahu ini teh hurufnya apa kalimat ini. Nah, ayo orang ke sekolah perlu diajar imla. Lan yadurrullaha ru ya, lagi-lagi ketemu lagi dengan roh yang berharga bersifat mustahak daripada tafkhim. Lan yadurru masukkan dur ya. Idgham lebur masuk suara dad dengan roh durru ya. Bertasydid rullaha syai'a sya dengan ish yang di atas sama syai'a a dengan in sama karena sama-sama hamzah. Syai'a beberapa harkat? 2 harkat. Mana karena iwat. Iwat itu spesialis tanwin patah tain ketika waqaf. Ya. Dhammah tain dan kasrah tain tidak dibaca iwat, tidak dibaca panjang 2 harkat kalau waqaf, cukup disukunkan. Tetapi untuk fathatain ketika waqaf panjangkan berapa? 2 harkat, walaupun kadang-kadang tidak ada tanda panjangnya seperti alif. Daya alifan, tetapi setiap fathatain dalam posisi waqaf bacaannya berhenti, maka panjangkan 2 harkat. Walahum adabun alim. Walahum ya. Walahum izhar sama safawi, maka bacanya tidak dengung dan tidak digusur. Walahum ada tidak, tetapi walahum ada ya. Adabun za berapa harkat? 2 harkat. Bun izharna halqi ya. Ada dhammatain atau tanwin, di depannya ada apa? Hamzah ya. Ada hamzah, tanwin ketemu hamzah. Bun a, nah, balik lagi pada hamzah, jangan adabun alim jadi ain kabeh, tetapi adabun alim waqaf di sini, kemudian panjangkan boleh sampai berapa harkat? 6 harkat. Namanya apa? Mad arid lis-sukun. Coba baca ayat berikutnya.